Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun masih dengan jarak yang berjauhan. Di pertemuan hari ini kita akan lanjut ke materi yang baru ya, yaitu masih berbicara mengenai materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa orang yang pertama kali menemukan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup itu dengan teori persilangannya yaitu George Mendel atau Mendel ya. Sehingga kalian kemarin mengenal adanya hukum Mendel 1 dan adanya hukum Mendel 2. Nah, hari ini di sini Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa teori dari penyimpangan semu hukum Mendel. Oke. Tapi sebelumnya mungkin di sini Bu bercerita sedikit ya, kenapa sih Bu muncul penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu ini munculnya karena adanya di mana ketika seorang melakukan perkawinan, ya ada dua orang yang melakukan perkawinan, ternyata tidak selamanya keturunannya itu selalu mirip dengan ayahnya, mirip dengan ibunya, ataupun mirip kedua-duanya. Tapi kadangkala juga sama sekali tidak mirip dengan kedua induknya. Makanya muncullah dikenal dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, adapun untuk penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 6 macam. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan atavisme. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, atavisme ini adalah suatu penyimpangan semu di mana karakter baru itu muncul karena adanya dua alel atau dua gen yang bersifat dominan tapi bukan pasangannya muncul secara bersamaan. Nah, ini biasanya terjadi pada contohnya yang terkenal yaitu pada jambul ayam. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Jadi awal ceritanya itu ada jambul ayam ros disilangkan dengan pea. Ternyata anaknya itu ada yang single dan ada yang walnut. Sehingga itulah penyimpangannya. Adapun untuk lebih jelasnya kita lihat video ini. Atavisme ya. Yang disebut dengan atavisme adalah interaksi beberapa pasangan gen. Nah, biasanya ini ditemukan pada jengger ayam. Tetapi sebelumnya ada ketentuan yang perlu kalian ketahui, yaitu jika gen R besar, baik homozigot maupun heterozigot, bertemu dengan gen P kecil, maka fenotipnya adalah ros atau mawar atau gerigi. Tetapi jika gen R kecil bertemu dengan P besar, baik homozigot atau heterozigot, maka fenotipnya adalah biji atau P. Nah, jika kedua gen dominan bertemu, yaitu gen R besar, baik yang homozigot maupun heterozigot, bertemu dengan gen P besar, baik homozigot atau heterozigot, maka akan menghasilkan fenotip walnut atau disebut juga dengan sumpel. Tetapi jika R kecil bertemu dengan P kecil, maka akan menghasilkan fenotip single atau tunggal. Itu ketentuannya. Contoh, parentalnya adalah R besar, P kecil untuk fenotip ros, disilangkan dengan R kecil, P besar untuk fenotip P, maka akan menghasilkan F1 yaitu R besar, P besar, P kecil dengan fenotip walnut, karena di sini ada gen R besar bertemu dengan P besar dan keduanya bersifat heterozigot. Jika ditanyakan F2, berarti R besar, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, P besar, P kecil. Kedua fenotipnya yaitu walnut. Seperti biasa, kita silangkan satu-satu. Yang pertama, kita akan silangkan R besar, R kecil dengan R besar, R kecil. Yang akan kita cari yaitu rasio fenotipnya. Berarti karena heterozigot disilangkan dengan heterozigot akan menghasilkan rasio fenotip 3 untuk R besar, 1 untuk R kecil. Selanjutnya tinggal disilangkan gen P besar P kecil dengan P besar P kecil.
Berarti karena sesama heterozigot akan menghasilkan rasio fenotip 3 untuk P besar, 1 untuk P kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Selanjutnya berarti tinggal dikalikan saja. 3R besar dikali 3P besar. Karena ada gen besar, berarti menghasilkan 9 dengan fenotip walnut. Kemudian 3R besar dikali 1P kecil, berarti akan menghasilkan 3 fenotip ros. Selanjutnya 1R kecil dikali 3P besar, berarti akan menghasilkan 3 fenotip pi. Dan terakhir berarti 1R kecil kali 1P kecil, berarti akan menghasilkan 1 fenotip tunggal atau single. Dari persilangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa rasio fenotip pada F2 memiliki perbandingan 9 untuk walnut, 3 untuk ros, 3 untuk pi, dan 1 untuk tunggal. Kita lanjutkan ya. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, hampir masih sama, namanya adalah cryptomeri. Nah, cryptomeri ini sama, yaitu di mana karakter baru akan muncul ketika ada 2 gen dominan yang bukan pasangannya ya, muncul secara bersamaan. Nah, ini biasanya terjadi yaitu pada antosianin atau pada warna bunga. Bisa kalian perhatikan ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ceritanya ini ada bunga warna merah disilangkan dengan warna putih. Ternyata keturunannya jadi ungu. Kan aneh ya, baru. Nah, sehingga itulah disebut dengan penyimpangan semu Komendel. Adapun penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian tonton videonya. Cryptomeri. Nah, yang dimaksud dengan cryptomeri yaitu gen yang tersembunyi jika bertemu dengan gen lain yang bersifat dominan. Ini terjadi pada Linaria marokana. Nah, warna pada Linaria marokana ditentukan oleh gen A besar untuk warna merah. Kenapa berwarna merah? Karena memiliki antosianin. Sedangkan gen A kecil untuk warna putih karena tidak memiliki antosianin. Sedangkan gen B besar itu dalam kondisi basa. Berarti kalau gen B kecil dalam kondisi asam. Contoh parentalnya yaitu A besar, B kecil, B kecil. Nah, di sini pasti fenotipnya warna merah karena mengandung antosianin. Disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. Karena tidak memiliki antosianin, berarti fenotipnya warna putih dan dalam kondisi basa. Maka F1-nya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ternyata menghasilkan fenotip baru yaitu warna ungu. Tentu ini berbeda dengan kedua induknya. Yang satu merah disilangkan dengan yang putih. Justru di sini menghasilkan warna ungu. Artinya, jika gen A besar yang mengandung antosianin bertemu dengan gen B besar dalam kondisi basa, maka akan menghasilkan fenotip baru yaitu warna ungu. Bagaimana jika ditanyakan F2-nya? Berarti kalau ditanyakan F2, A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil atau sesamanya yang masing-masing memiliki fenotip warna ungu. Nah, berarti kita akan cari tahu rasio fenotipnya ya. Maka karena heterozigot disilangkan dengan heterozigot, berarti perbandingannya 3 A besar 1 A kecil. Kemudian B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya juga sama menghasilkan perbandingan 3 B besar 1 B kecil. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan, berarti 3 kali 3 9. Nah, di sini ada gen A besar bertemu dengan gen B besar, artinya antosianin bertemu dengan basa, berarti akan menghasilkan fenotip baru yaitu warna ungu. Sedangkan 3 kali 1 berarti 3. Nah, di sini ada gen A besar bertemu dengan B kecil, maka fenotip yang dihasilkannya berwarna merah. Selanjutnya A kecil bertemu dengan B besar, berarti 3
Di sini karena tidak mengandung antosianin berarti warnanya putih. Dan yang terakhir A kecil bertemu dengan B kecil, berarti satu fenotipnya warna putih. Maka dari F2 ini kita dapat menyimpulkan bahwa rasio fenotipnya 9 untuk warna ungu, 3 untuk warna merah, dan 4 untuk warna putih. Nah, itulah yang disebut dengan cryptomeric. Oke, kita next ya. Selanjutnya kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan komplementer. Nah, komplementer apa? Kurang lebih hampir sama, yaitu adanya dua gen dominan yang muncul secara bersamaan tapi bukan pasangannya ya. Maka muncullah karakter baru. Nah, cuman uniknya biasanya yang namanya komplementer ini terjadi pada ketidaksempurnaan. Jadi misalnya ada orang yang misalnya di sini contohnya ya, ada orang yang tuli nikah dengan yang tuli. Nah, sehingga menghasilkan anak-anak yang normal ya. Nah, ini untuk rasio perbandingannya 9:7. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat, perhatikan gambarnya. Oke, nah selanjutnya kemudian yang keempat yaitu ada yang disebut dengan polimeri. Oke, jadi si polimeri ini artinya adalah karakter akan semakin dominan, akan semakin kuat ketika gen yang dominan itu semakin banyak. Nah, jadi ceritanya ini ada mawar yang warnanya putih disilangkan dengan yang warna merah. Ternyata anaknya jadi warna merah karena ada gen yang dominan. Nah, ketika si warna merahnya tadi disilangkan dengan samanya, itu akan menghasilkan warna merah. Bahkan ada yang warna merah sangat merah, merah, dan seterusnya merah. Dan yang putihnya itu tertinggal cuma satu. Ya, oke. Jadi perbandingannya 15:1, di mana 15-nya untuk warna merah dan satunya untuk warna putih. Dan yang terakhir yaitu ada yang disebut dengan epistasis hipostasis. Apa itu? Nah, kalau epistasis hipostasis yaitu epistasis artinya gen yang menutupi, sedangkan hipostasis adalah gen yang tertutupi. Nah, adapun untuk hasilnya, untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh kalian perhatikan di sini. Bahas tentang penyimpangan semu ya. Ada beberapa macam penyimpangan semu dan di video ini kita akan bahas yang pertama yaitu epistasis dan hipostasis ya. Yang dimaksud dengan epistasis adalah gen yang menutupi, sedangkan hipostasis adalah gen yang ditutupi. Berarti jika keduanya bertemu, maka yang terlihat yaitu hanya gen epistasis saja, karena yang hipostasisnya tidak akan terlihat karena tertutupi. Misalkan pada persilangan bawang atau Allium sp, A besar untuk warna merah bersifat epistasis, sedangkan A kecil untuk warna putih, B besar warna kuning untuk hipostasis, sedangkan B kecil untuk warna hijau ya. Parentalnya adalah A besar, B kecil untuk warna merah disilangkan dengan A kecil, B besar untuk warna kuning. Maka akan menghasilkan F1 yaitu A besar, B besar, B kecil untuk genotipnya heterozigot, sedangkan untuk fenotipnya berwarna merah. Nah, di sini A besar yang bersifat dominan bertemu dengan gen B besar yang bersifat dominan juga, keduanya bertemu. Tetapi yang muncul adalah warna merah. Karena apa? Karena warna merah bersifat epistasis. Jadi warna kuning pada gen B besar tertutupi oleh warna merah. Jika yang ditanyakannya adalah F2, berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil yang masing-masing memiliki fenotip merah. Yang akan kita cari adalah fenotipnya, karena kalau genotipnya pasti sama dengan persilangan dihibrid sebelumnya. Untuk fenotipnya, karena yang disilangkannya adalah sesama heterozigot, berarti akan menghasilkan perbandingan 3:1. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. 3A besar untuk warna merah, 1A kecil untuk warna putih, 3B besar untuk warna kuning, 1B kecil untuk warna hijau. Nah, jika dikalikan berarti 9. Di sana gen A besar bertemu dengan B besar. Berarti karena A besar bersifat epistasis,
maka yang muncul adalah warna merah. Sedangkan yang bawah, 3A besar dikalikan 1B kecil, hasilnya 3. Karena A besar bersifat dominan, berarti menghasilkan warna merah juga. Nah sekarang A kecil bertemu dengan B besar, berarti 3 berwarna kuning karena B besar bersifat dominan. Nah, yang terakhir berarti A kecil bertemu dengan B kecil. Nah, di sini akan menghasilkan warna putih, ya. Berarti dalam epistasis dan hipostasis pada F2-nya menghasilkan rasio fenotip 12:3:1. Itulah yang disebut dengan epistasis dan hipostasis. Oke, nah jadi seperti itulah hasilnya. Nah mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dulu sekian. Untuk latihannya bisa kalian lihat setelah ibu video ini ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurangan. Selalu semangat buat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.